Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita bisa kembali bersimpuh di dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kemudian. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang tafsir dari surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quranil Karim. Kita berada pada ujung dari surah Al-Qalam, yaitu ayat yang ke-51. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan-pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan peringatan, yaitu Al-Quranul Karim. Dan mereka berkata, innahu la majnun, sungguhnya dia adalah orang yang gila. Ayat yang ada di hadapan kita menunjukkan betapa dengkinya orang-orang kafir itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mereka mampu
mereka akan membinasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pengaruh mata-mata mereka yang jahat. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya kata beliau, wa annal arab kanat idza arada ahaduhum ay yusiba ahadan yakni fi nafsihi wa malih tajawwa'a thalathata ayyam. Bahwasanya Arab di masa lampau, bila salah seorang di antara mereka ingin menghabisi seseorang, menjatuhkan seseorang, baik pada dirinya maupun hartanya, tajawwa'a thalathata ayyam, maka dia akan mengosongkan perutnya selama 3 hari, menahan lapar selama 3 hari. Summa, setelah 3 hari kemudian yata'arrad, afwan hilang tulisannya. Baik. Kemudian thumma yata'arradu li nafsihi wa malih fayaqul tallahi ma ra'aitu aqwa min wala ashja'a wala akthara minhu malan. Lalu dia akan menghadapkan dirinya kepada orang tersebut atau kepada hartanya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat orang yang lebih kuat, orang yang lebih berani, orang yang lebih banyak hartanya, atau orang yang lebih baik daripada dia. Fayusibuhu bi'aini, maka orang itu berhasil mengenakan al-ain, pengaruh matanya yang jahat, kepada korbannya tersebut. Fayahliku huwa wa maluh, sehingga korbannya itu binasa dan juga hartanya hancur. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Jadi orang yang dengki kepada yang lain di masa lampau di kalangan Arab akan melakukan ini. Dia menahan lapar 3 hari, nggak makan, nggak minum. Setelah itu dia datangi korbannya, targetnya, lalu dia puji, tapi memujinya dengan pengaruh mata yang jahat, dengan rasa dengki yang muncul dari jiwanya yang busuk. Dia puji orangnya, dia puji hartanya, seperti ucapan tadi, aku tidak melihat orang yang lebih kuat, yang lebih berani, yang lebih hebat daripada engkau. Tidak ada orang yang lebih baik daripadamu. Tapi dia memandang orang itu dengan mata yang jahat, dengan hati yang dengki, sehingga pengaruh jiwanya yang busuk itu menembus orang tersebut dan hartanya melalui pandangan mata yang jahat. Maka orang itu hancur, hartanya juga binasa. Nah, jadi kata Allah di dalam ayat ini, hampir-hampir orang-orang kafir itu berhasil melakukannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan al-ain, pengaruh mata yang jahat, sehingga mereka ingin membinasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan mata mereka yang jahat melihat kepada beliau, dengan kebusukan jiwa mereka yang dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan binasa. Makanya Allah katakan, wa in yakadul ladzina kafaru, hampir-hampir orang-orang kafir itu la yuzliqunaka bi absarihim, mereka membinasakanmu dengan pandangan-pandangan mereka yang jahat. Lamma sami'u dzikr, tatkala mereka mendengarkan tentang Al-Quran, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan sungguhnya orang itu adalah orang yang gila. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, bimakna, pengertian ayat ini kata beliau, yahsudunaka li bughdihim iyyak, karena mereka itu dengki kepadamu sebab kebencian mereka yang sangat dalam kepadamu. Laula wiqayatullahi lak wa himayatuhu iyyaka minhum, kalau bukan karena perlindungan Allah kepadamu dan penjagaannya, engkau akan binasa. Lalu kata beliau, wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini dalilun ala annal aina isabataha wa ta'thiraha haqqun. Dalam ayat ini mengandung dalil bahwa yang namanya al-ain, pengenaannya dan pengaruhnya adalah perkara yang benar adanya. Bi amrillahi azza wa jal, dengan perintah Allah azza wa jal. Kama waradat bidzalikal ahaditsul marwiyah min turuqin muta'addidatin katsirah, sebagaimana hal itu telah datang di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalan yang berbilang dan cukup banyak. Ini mengenai al-ain, ya, pandangan mata yang jahat. Apa itu al-ain? Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad menjelaskan tentang hakikatul ain. Apa hakikatnya dari ain tersebut? Kita lihat apa keterangan beliau mengenai hakikat daripada al-ain, supaya kita tahu maksud al-ain, mata yang jahat. Kata beliau, wa kullu ainin hasidin, setiap orang yang punya mata yang jahat. Jadi ain itu semacam kekuatan mata yang jahat yang pengaruhnya, dampaknya bisa membinasakan. Ya. Ada orang-orang tertentu yang punya seperti ini. Kata beliau, wa kullu ainin hasid, setiap orang yang punya kekuatan mata yang jahat, pastilah orang itu seorang pendengki. Ya. Walaysa kullu hasidin a'inan, namun tidak setiap orang dengki itu punya kekuatan mata yang jahat. Jadi kalau kita misalnya tahu ada orang dengki, belum tentu dia itu mempunyai kekuatan mata yang jahat yang bisa menghancurkan dan membinasakan. Tapi kalau ada orang yang mempunyai kekuatan mata yang jahat yang bisa menghancurkan dan membinasakan, biasanya lahir dari hatinya yang busuk, yang mendengki kepada orang lain, kepada orang yang menjadi korbannya. Thumma qala, kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, wa asluhu, nah, asal atau dasar dari al-ain, kekuatan mata yang jahat ini, i'jabul aini bi syai', thumma tatba'uhu kaifiyatu nafsihil khabithah. Asalnya sumber kekuatan mata yang jahat ini berasal dari kekaguman. Ya. Orang yang punya mata jahat tersebut. Ya. Namun kemudian kata beliau diikuti oleh jiwanya yang busuk, yang mendengki, yang gak suka akan apa yang dikaguminya. Ya.
thumma tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadratin ilal ma'in. Ya. Kemudian dia demi untuk melancarkan kebusukannya, dia bantu kebusukan jiwanya itu melalui pandangan mata yang disorotkannya kepada targetnya, kepada korbannya. Jadi dia melihatnya itu memang dengan jiwanya yang busuk. Nah, jiwanya yang busuk ini yang membangkitkan kekuatan matanya yang jahat itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau dia sudah mendengki kepada seseorang dengan jiwanya yang busuk, matanya yang jahat, dia sorotkan kepada korbannya, kepada targetnya. Nah, targetnya itu bisa hancur, bisa binasa. Apakah ini sihir? Bukan sihir. Apakah ini dipelajari? Enggak juga. Tapi memang ada kekuatan mata yang seperti itu Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Ini disebut dengan al-ain. Kemudian kata beliau, waqad yu'inur rajulu, waqad yu'ayyinur rajulu nafsah. Bahkan orang itu bisa membinasakan dirinya sendiri, ya, ketika dia melihat dirinya dengan kagum, dan bangkitlah jiwanya yang busuk itu yang biasanya suka mendengki kepada orang, malah membinasakan dirinya sendiri ketika dia kagum kepada dirinya. Biasanya dia nggak suka kepada sesuatu yang membuat dia kagum. Ya. Waqad yu'ayyinu bi ghairi iradatih. Bisa dia melakukan ain itu meskipun tanpa kemauannya. Bal bi tabi'ih, tetapi dengan tabiatnya yang biasa busuk. Kadang dia nggak kepingin untuk menghancurkan seseorang dengan matanya yang jahat, tapi karena biasanya memang tabiatnya busuk, jiwanya yang buruk, yang tidak menginginkan kebaikan pada orang lain, bahkan dia mengenai orang tanpa kemauannya, tapi dengan melalui tabiatnya yang jelek. Asal melihat orang bisa hancur orang itu, ya. Bahkan kepada dirinya sendiri, ya. Ini bahayanya al-ain. Wa hadza arda'u ma yakunu minan naw'il insani. Kata beliau, ini adalah jenis manusia yang paling jelek, yang paling buruk, ya. Karena saking buruknya tabiatnya tersebut, kekuatan matanya yang jahat bahkan bisa mengenai dirinya sendiri atau mengenai orang lain tanpa kemauannya, bukan sengaja, tapi karena memang biasa jiwanya yang buruk, hatinya yang jelek, tabiatnya yang begitu busuk, pandangan matanya yang jahat itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang dipandangnya, apalagi dengan mata yang menginginkan keburukan, bahkan dirinya sendiri bisa hancur. Oleh sebab itu, ini adalah jenis manusia yang paling buruk, kata beliau. Waqad qala ashabuna wa ghairuhum minal fuqaha, berkata ulama-ulama dalam mazhab kami dan yang selain mereka dari kalangan ahli fiqih, amman a'rafa bidzalik, amman urifa bidzalik habasahul imam. Kalau ada orang yang diketahui mempunyai kekuatan ain dengan matanya, dan dia bisa membinasakan, menghancurkan setiap apa yang dipandangnya, maka dia harus ditahan, dipenjarakan oleh imam, supaya tidak membinasakan orang lain, mencelakai ataupun menyakiti orang lain, ya. Wa ajra lahu ma yunfaqu alaihi ilal maut. Imam memenjarakannya dan membiayai dia sampai mati dalam penjara. Ya. Wa hadza huwa shawabu qat'an. Inilah yang benar, kata beliau secara pasti. Zadul Ma'ad jilid yang keempat 167. Halaman 167. Ya.
Jadi al-ain ini tidak semua orang punya. Mungkin kalau di kita jarang ya. Tapi ini ma'ruf ya di kalangan Arab. Bukan tidak ada di kalangan kita, ada, cuma kita mungkin nggak tahu istilahnya. Dan barangkali kita menganggapnya sebagai sihir. Ya. Biasanya kan digambarkan bahwa yang seperti ini adalah dukun atau tukang sihir atau orang yang mempunyai kekuatan hitam, ilmu hitam, gitu ya. Nah, sehingga membinasakan orang lain. Ini diistilahkan dengan al-ain. Oleh karena itu, warid di dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ain. Sebagian ulama mengingkarinya, tapi mayoritas para ulama mengatakan al-ain adalah hal yang benar. Maksudnya ada, tidak bisa diingkari. Terlebih telah datang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang datang dari riwayat Ibn Majah, hadis Buraidah ibn al-Husayb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena tertimpa ain ataupun humah. Ain sudah kita jelaskan, kekuatan mata yang jahat yang bisa membinasakan. Humah itu adalah demam tinggi karena sengatan binatang yang berbisa, semacam kalajengking, ular, dan yang sejenisnya. Beliau mengatakan tidak ada ruqyah kecuali karena tertimpa ain atau demam tinggi karena binatang berbisa. Namun hadis ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya la ruqyata afdhal. Tidak ada ruqyah yang paling sempurna, yang lebih utama kecuali apabila menangani ain atau menangani demam tinggi karena sengatan binatang berbisa. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh pada yang lain, boleh, cuma yang paling sempurna, yang paling baik adalah ini. Taib. Datang pula dalam riwayat Muslim dari hadis Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini speakernya mati ya? Kok nggak ada pengaruhnya? Atau kurang dekat? Khawatirnya kalau kedekatan, ketelan nanti. Karena ini harus di depan mulut. Taib, coba di volumenya agak dikencengin biar sensitif. Masalahnya kalau suaranya pelan nih pada ngantuk kelihatannya. Ya, kalau suaranya kenceng tuh nggak bisa ngantuk karena telinganya terganggu. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, suara yang lemah kalau digabungkan dengan cahaya yang redup maka akibatnya ngantuk. Ya. Jadi memang majelis taklim apalagi malam atau pagi hari seperti ini cahayanya memang harus terang dan suaranya harus kencang, ya. Sehingga nggak ada yang bisa ngantuk. Kenapa? Karena matanya terganggu dengan sinar yang terang dan telinganya akan fokus kepada suara yang keras. Namun kalau masih ada yang ngantuk, gimana? Itu namanya keterlaluan. Ya, barakallahu fikum. Taib. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ibn Abbas. Nah, ini kenceng ini, Masya Allah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq. Al-ain adalah hak, benar. Maksudnya benar apa? Memang ada, tidak bisa diingkari. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatil ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah al-ain. Maksudnya apa? Karena saking hebatnya pengaruh al-ain.
Jadi pengaruhnya itu betul-betul spontan, tanpa jeda. Begitu dilakukan oleh orang yang punya kekuatan ini, korbannya itu langsung jatuh di tempat. Sampai dikatakan oleh Nabi, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka al-ain bisa melakukannya. Wa idza tusiltum faghsilu, apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini cara mengobati al-ain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Taib. Dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang terkait dengan al-ain. Karena al-ain ini adalah sesuatu yang memang berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga diri dari al-ain adalah berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warid di dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan doa kepada Al-Hasan dan Al-Husain, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain, beliau memohon perlindungan bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau mengatakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, ini bagus kita bacakan pula kepada anak-anak kita supaya tidak kena ain. Ya, kita nggak pernah tahu, barangkali di antara orang yang melihat anak kita tersebut ada orang yang memang mempunyai kekuatan mata yang jahat dan tabiat yang busuk, sehingga itu berpengaruh kepada anak kita. Tiba-tiba kelebihan yang ada pada anak kita bisa hilang. Ain ini kekuatannya bisa membinasakan secara utuh sehingga orang itu lumpuh atau bahkan mati, atau menghilangkan sebahagian kelebihan dari orang tersebut. Maka ini baik untuk kita bacakan kepada anak-anak kita. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Apalagi kalau anak kita tersebut punya kelebihan. Misalnya anaknya memang putih, bersih, menggemaskan gitu ya, lucu. Atau anak kita itu ganteng, atau yang perempuan cantik. Biasanya kan orang tertarik untuk kemudian berinteraksi dengan anak tersebut. Ih, ganteng banget, ih lucu banget, ih cantik banget anaknya gitu. Sehingga kita bacakan doa ini. U'idzukuma, artinya apa? Aku mohon perlindungan untuk kalian berdua. Berlindung, memohon perlindungannya yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. U'idzukuma bikalimatillah, aku mohonkan perlindungan bagi kalian berdua melalui kalimat-kalimat Allah. At-tammah, yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap kejahatan syaitan, wa hammah, hammah yaitu hewan-hewan, serangga-serangga yang bisa mendatangkan dampak yang buruk. Misalnya serangga-serangga atau hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap mata jahat yang tercela, yang bisa membinasakan. Maka ini bisa kita bacakan untuk siapapun yang ingin
kita mohonkan perlindungannya kepada Allah dari al-ain. Ya. Mungkin kalau dia satu orang cukup kita mengatakan u'idzuka. Kalau dia perempuan u'idzuki. Ya, tinggal diubah kata gantinya, dhamirnya. Ya. Misalnya kita katakan u'idzuka bikalimatillahi tammah. Aku mohonkan perlindungan untukmu melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitanin wahammah, dari setiap gangguan syaitan dan hewan-hewan serangga yang jahat atau yang membawa kepada keburukan. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap kekuatan mata yang jahat yang bisa membinasakan. Ya. Ini cara menjaga diri daripada al-ain. Dan di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang kalau dia kagum kepada apa yang dilihatnya, ya, yubarik lahu, hendaknya dia mendoakan keberkahan untuk orang tersebut, sehingga orang itu tidak terkena oleh al-ain. Nah, datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didoakan oleh malaikat Jibril untuk menyembuhkan beliau. Datang dalam riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Jibril alaihi salatu wassalam membacakan kepada beliau, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Jibril alaihi salam membacakan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk melindunginya dari al-ain dan dari sihir. Jibril mengatakan Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin wa 'ainin Allahu yashfik, dan dari segala keburukan jiwa dan kekuatan mata yang jahat semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku kembali meruqyahmu. Nah, ini datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yang di dalam riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud adalah hadis yang sebelumnya yang tadi telah kita sebutkan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq, dan selanjutnya. Taib. Ini yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam di dalam meruqyah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perkara sihir dan al-ain. Ya. Ini baik untuk kita baca kalau kita ingin mengobati orang yang kena sihir atau orang yang kena al-ain. Ya.
seperti yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bismillahi arkik. Ya. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Wa min kulli nafsin aw ainin Allahu yashfik. Dari segala keburukan jiwa dan ain, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkik. Dan dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, maka dari sini kita tahu bahwasanya ada beberapa hal yang bisa melindungi kita dari al-ain. Pertama adalah ad-du'a, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Juga seperti doanya malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian cara penyembuhan al-ain diantaranya adalah dengan memandikan orang tersebut. Jadi kalau ada orang kena ain, cara penyembuhannya adalah dengan memandikannya. Taib. Datang di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Takhrij Al-Mishkat dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahwa suatu saat beliau pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Mekah. Kemudian tatkala mereka sampai di sebuah wilayah yang disebut dengan Sya'bul Kharar, ya dekat wilayah Juhfah, maka Sahal bin Hunayf mandi dengan membuka bajunya. Sahal bin Hunayf ini adalah seorang yang dikenal sangat putih, ya, kulitnya sangat putih dan memang ganteng orangnya, kulitnya mulus, ya. Lalu ada seseorang yang lewat melihat kepada Sahal bin Hunayf, namanya Amir bin Rabi'ah, ya, salah seorang dari Bani Adi bin Ka'ab. Lalu Amir bin Rabi'ah mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi, aku tidak melihat seperti apa yang aku lihat pada hari ini. Ma ra'aitu kal yaum, aku tidak melihat apa yang aku lihat seperti hari ini. Wala jilda mukhabba'ah, dan aku tidak pernah melihat kulit yang begitu halus seperti kulitnya perawan. Kata Amir bin Rabi'ah. Apa yang terjadi setelah Amir bin Rabi'ah ini mengatakan hal tersebut? Falabita Sahal, Sahal itu tiba-tiba terjatuh lumpuh, ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang hal tersebut. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, hallaka fi Sahal, wallahi ma yarfa'u ra'sah. Ya Rasulullah, apakah engkau punya obat untuk Sahal yang bisa membuatnya mengangkat kepalanya? Karena dia lumpuh. Setelah dilihat oleh siapa? Amir bin Rabi'ah yang mengatakan hal tersebut. Apa yang dia katakan? Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda mukhabba'ah. Aku tidak pernah melihat seperti apa yang aku lihat pada hari ini. Ya, aku tidak pernah melihat kulit yang sehalus kulit perawan pada seorang lelaki seperti hari ini. Yaitu siapa yang dia maksud? Sahal bin Hunayf. Ya.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tattahimuna fihi ahadan? Apakah kalian menuduh seseorang melakukan ini? Mereka menjawab, nadhara ilaihi Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah melihat kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Amir dan sempat memarahi Amir bin Rabi'ah. Lalu beliau mengatakan, ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Kenapa salah seorang di antara kalian bisa membunuh saudaranya? Halla idza ra'aita ma yu'jibuka barrakta. Kenapa kalau engkau tidak, kenapa apabila engkau kata beliau, kenapa tidak engkau berkahi apa yang engkau lihat pada saudaramu kalau itu mengagumkanmu? Nah, maka ini adalah tuntunan kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, supaya orang itu tidak terkena ain. Karena kalau kekaguman itu sering memunculkan apa? Rasa dengki, hasad. Maka untuk menghindari orang tersebut tidak terkena ain, barik lahu, doakan keberkahan untuknya. Apa yang kita katakan, Allahumma barik lahu atau Allahumma barik fi. Ini yang benar. Adapun sebagian orang berdalil bahwasanya dia mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, seperti yang disebutkan di dalam ayat pada surat Al-Kahfi, ya, Allah mengatakan, walaula id dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Kalaulah bukan ketika engkau masuk ke dalam tamanmu, kebunmu, engkau mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, ya, apa yang Allah kehendaki terjadi, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Ini sebenarnya enggak tepat kalau dijadikan dalil, karena enggak ada hubungannya dengan masalah al-ain ataupun al-hasad. Allah menghancurkan kedua kebun yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu karena kekafiran dan keingkaran pemiliknya, bukan karena terkena ain. Ya, mestinya ketika kebunnya itu begitu rindang, buahnya begitu Masya Allah, luar biasa, ya dia memuji Allah, dia kembalikan urusannya kepada Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Itu maksud daripada ayat tersebut, nggak ada hubungannya dengan rasa dengki ataupun al-ain. Sehingga nggak tepat kalau dikatakan berdalilkan ayat ini Masya Allah la haula wala quwwata illa billah, kurang tepat, ya. Adapun mengenai hadis pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik, man ra'a syai'an fa'ajabah, barang siapa yang melihat sesuatu kemudian sesuatu itu membuatnya kagum, faqala masya Allah la quwwata illa billah la tusibhul ain, maka apa yang dikaguminya itu tidak akan terkena ain. Hadis ini dhaifun jiddan, hadis yang lemah sekali. Nah, kata Al-Haythami, rawahul Bazzar min riwayati Abi Bakar Al-Hudhali wa huwa dhaifun jiddan. Jadi hadis ini lemah sekali, nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi jangan mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, karena nggak ada landasan dalilnya. Apa yang kita katakan? Allahumma barik fi, karena Nabi mengatakan halla idza, apa tadi kata beliau?
Halla idza ra'aita ma yu'jibuka barrakta. Kenapa engkau tidak mendoakan berkah kepada sesuatu yang engkau lihat dan membuatmu kagum? Ya. Jadi pernyataan beliau alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk mendoakan berkah kepadanya. Maka doa yang tepat kalau kita melihat sesuatu dan kita kagum, kita senang, kita terpesona, terpukau dengan apa yang kita lihat, maka ucapkan Allahumma barik fi. Ya Allah, berilah dia berkah, berkahi dia ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kurang tepat kalau kita mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Nah. Taib. Lalu kata beliau dalam lanjutan riwayat tadi, peristiwa Sahal bin Hunayf, Nabi mengatakan kepada Amir bin Rabi'ah, "Ightasil lahu." Mandilah engkau untuknya. Faghassala wajhahu wa yadayhi wa mirfaqayhi wa rukbatayhi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarih fi qadahin. Maka kemudian Amir bin Rabi'ah membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, dan ujung-ujung dari kedua kakinya, serta bagian dalam dari sarungnya pada sebuah nampan atau pada sebuah bejana. Jadi air bekas mandinya itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Apa yang dibasuhnya? Wajahnya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, dan ujung-ujung kedua kakinya, serta bagian dalam yang tersentuh oleh sarungnya, kainnya. Lalu diletakkan pada sebuah bejana. Tsumma subba dzalikal ma'u alaih. Kemudian air bekas mandinya tadi atau bekas basuhan dari Amir bin Rabi'ah dituangkan kepada Sahal bin Hunayf. Ya. Yasubbuhu rijlun ala ra'sih. Yasubbuhu rajulun ala ra'sih wa dhahrihi min khalfih. Ya, dituangkan kepada kepalanya dan punggungnya dari belakangnya. Thumma yukfa'ul qadhu wara'ah. Kemudian ditelungkupkan bejana tersebut di belakangnya. Nah, fafu'ila bihi dzalik. Hal itu dilakukan kepada Sahal bin Hunayf. Faraha Sahlun ma'an nas laisa bihi ba's. Maka Sahal sembuh dan dia bisa berjalan bersama manusia seolah-olah dia tidak terkena apapun. Ya, jadi ini caranya. Nah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah di dalam fatwanya mengatakan yang penting dilakukan kepada orang yang punya ain supaya bisa menyembuhkan korbannya, imma dia diminta wudhu atau dia diminta mandi. Ya. Air bekas wudhunya atau mandinya, atau bahkan keduanya, dia wudhu dan mandi. Nah, air bekasnya itu dituangkan, dimandikan kepada orang yang terkena ainnya, maka itu insya Allah akan menyembuhkan orang tersebut. Kenapa begitu, Ustaz? Ya memang begitu caranya. Ya. Apa rahasianya? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Begitulah cara yang Allah inginkan untuk menyembuhkan orang yang terkena oleh ain. Masalahnya yang repot kalau kita nggak tahu siapa yang mengenakan ain itu kepadanya. Nah, itu yang repot. Kan kita nggak bisa sembarang tuduh, kamu ya orangnya ya. Loh, apa buktinya gitu? Masalahnya adalah bahwa kita tidak boleh sembarangan menuduh kepada orang lain. Ya. Nah, dan ain ini karena saking luar biasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahkan bisa membuat orang meninggal dunia. Datang dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Jabir bin Abdullah, kata beliau, al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Al-ain bisa membuat orang masuk ke dalam kubur.
wa tudkhilul jamal al-kidra, dan membuat onta masuk ke dalam apa? Apa ya? Apa sih yang untuk masak yang gede itu apa namanya? Kuali. Ya. Al-ain itu kata Nabi SAW bisa membuat seseorang masuk ke dalam kubur dan bisa membuat onta masuk ke dalam kuali. Maksudnya apa? Mati onta tersebut, sehingga digambarkan bahwa onta itu bisa masuk ke dalam kuali. Subhanallah. Ya, memang bahaya sekali ain ini. Lebih daripada itu datang dalam riwayat Al-Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani juga dari hadis Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qadha'illahi wa qadarih bil ain." Kebanyakan dari umatku ini mati setelah qadha dan takdir Allah disebabkan oleh al-ain. Ya. Cuma kita kan nggak pernah tahu bahwa orang ini ternyata dia sakit parah, ternyata dia kronis penyakitnya, ya tiba-tiba dia jatuh sakit atau bahkan dia lumpuh, ya atau dia stroke. Kita pikir hanya karena masalah apa yang ada di dalam tubuhnya, karena kolesterol lah, inilah itulah, iya kan? Karena banyak pikiran lah mungkin, dan bisa jadi sebabnya dia kena ain, cuma kan nggak pernah tahu. Karena kan ain ini nggak ada hal yang nyata yang bisa dilihat secara fisik. Hanya pandangan mata orang yang jahat dengan jiwanya yang busuk, rasa dengkinya yang luar biasa, jatuh orang itu. Jatuh korbannya kepada sebuah kondisi yang bisa membinasakannya. Inilah ain. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa kebanyakan umatku ini setelah qadha dan takdir Allah mati karena al-ain. Dalam hadis lain dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an, beliau menyatakan innal aina la tuli'u birrajuli biidznillah hatta yas'uda haliqan fayataradda minhu. Sungguhnya ain itu kata beliau bisa menghabisi seseorang dengan seizin Allah, sehingga walaupun dia naik ke puncak gunung yang tinggi, dia bisa jatuh dari atas gunung tersebut. Orang yang punya kekuatan al-ain, walaupun orang yang dilihatnya itu berada di atas puncak gunung, itu orang bisa jatuh dari atas puncak gunung. Dahsyat sekali. Nah, oleh karenanya barakallahu fikum, untuk melindungi diri dari al-ain, maka lindungi diri dengan al-adhkar sabahan wa masaan. Bacalah zikir-zikir pagi hari dan sore hari. Zikir-zikir pagi hari dan sore hari itu penuh dengan perlindungan-perlindungan, wiqayah dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia, dari kejahatan hewan, untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Coba antum perhatikan isi daripada zikir-zikir pagi dan petang, maka jangan ditinggalkan. Ya, contohnya saja yang singkat yang diajarkan kepada kita, membacanya sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala keburukan apa yang telah Dia ciptakan, termasuk al-ain, termasuk tukang sihir, termasuk kejahatan syaitan, termasuk orang jahat yang ingin berbuat kriminal kepada kita, termasuk kejahatan hewan-hewan yang ingin mencelakai kita. Apapun itu, ya, maka bacalah di pagi hari dan di sore hari. Jangan melupakan al-adhkar sabahan wa masaan, zikir pagi dan juga petang. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai al-ain. Dan juga termasuk yang diingatkan oleh sebagian ulama, ya, kalau seorang melihat kepada istrinya dan anaknya sendiri, kalau Anda kagum kepada kecantikan istri Anda, ya, dan kelucuan anak Anda, maka ucapkan keberkahan kepadanya. Allahumma barik lahu fiha.
ya, atau mengucapkan hal itu kepada anak yang kita sayangi, ya, Allahumma barik fi, minimalnya begitu, ya Allah berilah berkah kepadanya. Atau kalau dia istri kita, Allahumma barik fiha, ya Allah berilah keberkahan pada istriku, supaya pasangan kita atau anak kita tidak terkena oleh al-ain. Begitu juga yang perempuan kepada suaminya atau kepada anaknya, Allahumma barik fi, ya, ya Allah berilah berkah kepadanya, supaya anak tersebut atau suaminya tersebut tidak terkena oleh al-ain. Nah, jadi Allah mengatakan, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Ya, orang-orang kafir itu hampir membinasakan Nabi dengan pandangan-pandangan mereka yang jahat tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an. Karena mereka enggak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Ya. Wa yaquluna innahu la majnun. Dan mereka mengatakan bahwa sungguhnya beliau adalah orang yang gila. Berarti mereka memusuhi Nabi itu dengan pandangan mereka dan lisan mereka. Ketika pandangan mereka, kekuatan ain, mata jahat mereka itu tidak mampu melumpuhkan dan membinasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melancarkan permusuhan itu dengan lisannya. Lisannya yang jahat. Tuduhan mereka terkadang Nabi dikatakan gila, terkadang dikatakan tukang sihir, terkadang dikatakan penyair, ya. Dan semua ini adalah tuduhan-tuduhan batil yang tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi itu kalau dikatakan gila, ya, mana ada orang gila berucap seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya yang penuh hikmah, yang penuh kebaikan, yang penuh berkah. Ya, pernah kita sebutkan riwayat di dalam Sahih Muslim tentang seorang yang disebut dengan Dhamad al-Azdi. Ingat bagaimana peristiwanya? Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan berbagai macam isu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, aku datang dari luar kota Mekah. Aku ini sudah sering mengobati orang dengan ruqyahku. Karena ruqyah itu adalah pengobatan tradisional yang sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Hanya saja ruqyah di kalangan jahiliyah itu penuh dengan kalimat-kalimat syirik. Ya, memohon perlindungan kepada selain Allah. Aku sudah biasa mengobati orang gila dengan ruqyahku, katanya. Maukah aku obati engkau? Karena dia dengar tuduhan bahwa Nabi SAW ini ada penyakit gilanya, ada gangguan jiwa. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi mengucapkan kalimatnya yang biasa kita baca dalam khutbatul hajah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita mohon pertolongan kepadanya, dan kita mohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Sampai di situ Dhamad al-Azdi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aku sudah menemui banyak orang dan aku mendengar ucapan mereka. Tapi aku yakin bahwa yang engkau ucapkan ini bukan ucapan seorang tukang sihir, bukan ucapan seorang penyair, bukan ucapan orang gila. Tidak ada satupun dari ucapan ini. Ucapan yang aku dengarkan ini, yang engkau katakan tadi adalah ucapan yang aku yakin, katanya, itu datang dari atas 7 langit sana.
Itu maksudnya apa? Bahwa ini kalimat-kalimat yang memang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudda yadak, ulurkan tanganmu. Kemudian dia mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Dia bersyahadat dan masuk ke dalam Islam. Karena bagaimana mungkin kalimat-kalimat indah seperti ini diucapkan orang gila atau penyair. Penyair itu enggak seperti ini ucapannya. Apalagi penyair-penyair jahiliyah. Yang mereka ungkapkan itu tentang apa? Ya. Tentang kebanggaan-kebanggaan jahiliyah yang penuh dengan fanatisme. Ya. Atau mereka akan menggambarkan tentang keindahan dan keelokan tubuh wanita, kecantikan wanita, tentang percintaan dan sebagainya. Bahkan syair-syair mereka itu kalau sudah menggambarkan tentang keelokan tubuh wanita sampai detail, sampai subhanallah. Hah? Itu syair-syair mereka. Ini bukan ucapan penyair. Ya. Keindahan bahasanya ini mengandung hikmah, mengandung berkah. Nggak mungkin diucapkan oleh manusia, ini diucapkan oleh sang pencipta manusia. Nah, jadi barakallahu fikum, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini kebiasaan ini adalah lagu lama yang dilancarkan oleh ahlul batil kepada ahlul haq, di mana kalau mereka mampu menghabisi secara fisik, maka mereka akan melakukan agresi militer. Ya. Ahlul haq itu akan dihabisi secara fisik dengan kekuatan militer bila perlu. Kalau mereka nggak mampu, maka mereka akan melancarkan perang urat syaraf. Ya. Dan memberikan gelar-gelar, tuduhan-tuduhan supaya manusia jauh dari kebenaran dan orang yang membawa kebenaran. Sehingga sudah biasa dari dulu ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipojokkan, didiskreditkan dengan julukan-julukan yang buruk. Orang kolot lah, orang yang pikirannya jumut, ya, orang yang tekstual, ya. Apalagi kalau sekarang dituduh sebagai ekstrem, teroris, wahabi, kolot, manusia zaman onta, apalagi, wis penuh, kadrun. Nah itu kan masalah politik ya. Al-muhim. Nah, ya itu semua tuduhan. Dianggap sebagai orang-orang terbelakang yang tidak tahu perkembangan zaman, orang-orang yang saklek, orang-orang yang tidak rasional dan sebagainya. Dan ini sudah biasa, karena begitulah tradisi lagu lama dari ahlul batil dari semenjak mereka memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana sikapnya Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah beliau kemudian lari dari dakwahnya? Cemen? Enggak. Nabi sabar. Ya. Kita pun enggak boleh terpengaruh dengan julukan-julukan, ejekan-ejekan seperti itu. Itu udah biasa. Ya. Dan enggak usah dihiraukan. Karena itu tidak akan berpengaruh. Justru tuduhan-tuduhan, kemudian permusuhan-permusuhan yang mereka lakukan kepada dakwah yang hak ini adalah iklan gratis yang akan membuat manusia semakin menginginkan dakwah yang benar ini. Ya. Betapa banyak orang-orang yang memberikan julukan-julukan kepada dakwah yang hak
Justru lewat itulah dakwah yang hak ini dikenal oleh manusia. Nah, sehingga orang penasaran. Dahulu di antara yang membuat dakwah sunnah tersebar di negeri Yaman yang disuarakan oleh guru kami Syekhuna Syekh Al-Walid Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, karena banyaknya tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Ya. Di antara tuduhan yang lucu dikatakan beliau mengharamkan pisang. Kenapa? Karena menyerupai penisnya laki-laki. Kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi banyak orang penasaran, masa iya sih? Akhirnya datang ke ma'had, datang ke pesantren beliau dan melihat sendiri dan menyaksikan serta mendengarkan dakwah beliau. Ternyata enggak. Bahkan ada yang tanya langsung kepada beliau, ya enggak lah. Ngawur aja. Masa iya deh pisang diharamkan karena mirip dengan penis laki-laki. Nah, jadi tuduhan-tuduhan itu justru membuat banyak di antara manusia yang penasaran. Itu iklan gratis. Ya. Seperti yang biasa juga dilakukan oleh sebagian orang, bubarkan kajian. Itu iklan gratis. Kita nggak usah sedih, nggak usah merasa kecil hati. Alhamdulillah, berarti dakwah kita diiklanin secara gratis. Ya, banyak orang yang kemudian ingin tahu, masa iya sih apa yang dikatakan ekstrim, dikatakan sebagai radikal itu apa benar? Setelah mereka mendengarkan, ternyata isinya Al-Quran, hadis, ucapan ulama, iya, ilmu semua isinya, daging kabeh katanya. Iya, banyak yang mendapatkan hidayah karena awalnya penasaran sebab mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Itu iklan gratis. Ya, sehingga Allah tabaraka wa taala menyebarkan dakwah ini melalui lisan-lisan orang yang dengki dan tidak suka kepadanya. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini merupakan sunnatullah, ya, sudah menjadi takdir Allah tabaraka wa taala dari sejak masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, di ayat terakhir, ayat ke-52, Allah mengatakan wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an itu melainkan peringatan bagi segenap alam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa ma hadzal Qur'anul Karim wa dzikrul hakim illa dzikrun lil alamin yatadzakkaruna bihi masalih dinihim wa dunyahum. Tidaklah Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang mulia ini dan peringatan yang penuh dengan hikmah ini melainkan peringatan bagi segenap alam yang mereka bisa mengambil peringatan dengannya untuk kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Baik, maka dengan ini kita selesai dari surat Al-Qalam, ya. Ba'dal 'id insyaallah idza yassarallah kita lanjutkan kepada surat Al-Haqqah. Baik, kita berhenti dulu untuk materinya sampai di sini. Ini apa? Pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita selesaikan. Nah, silakan. Tapi disebutkan air itu tidak dipelajari dan tadi disebutkan bahwa air itu tidak dipelajari dan bukan sihir. Berarti itu pemberian saja. Hah? Pemberian dari Allah. Kalau dibilang pemberian itu seolah-olah sebuah anugerah gitu ya. Itu bukan anugerah sih. Begini, Pak. Lebih kepada apa ya? Ujian Allah bagi orang tersebut. Begini, Pak. Nah, Seandainya itu terjadi pada keluarga kita atau kan kasihan juga kalau dia sampai nanti dia berbuat jahat atau pada kita semua, walaupun kita kecil kita bisa membenci atau benci sama orang itu, apakah
bisa dihilangkan atau diobati sehingga yang terjangkit pada diri kita atau keluarga kita itu bisa dihilangkan dan tidak terus menjadi penyebar ain. Terima kasih. Baik, yaitu tadi di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla idza ra'aita ma yu'jibuk barrakta. Nah, ini cara penanganannya. Jadi orang yang punya, kalau dikhawatirkan dia punya kekuatan ain ini tadi, kalau dia melihat sesuatu, maka hendaknya dia mendoakan berkah kepada orang itu, terutama sesuatu yang dia kagumi atau sesuatu yang dia benci. Karena sebabnya mungkin salah satu dari dua. Pertama, karena dia kagum, sehingga bisa jadi kekaguman itu membangkitkan jiwanya yang busuk, yang suka mendengki, sehingga terjadilah ain. Atau karena memang dia gak suka. Yang ini juga bisa membangkitkan jiwanya yang busuk, yang ingin menghabisi seseorang atau yang ingin mencelakai seseorang. Maka sebabnya salah satu dari yang dua, kagum atau benci. Nah, kalau dalam kondisi demikian, Nabi mengajari kita untuk mendoakan berkah kepada apa yang kita pandang, yang kita lihat. Jadi kalau orang itu dikhawatirkan mempunyai kekuatan ain, kalau dia melihat sesuatu, maka apabila dia kagum atau dia nggak suka, doalah yang baik kepada orang yang dilihatnya atau apa yang dilihatnya. Karena ain itu bukan saja berpengaruh kepada manusia, tapi juga kepada benda, kepada hewan. Maka doakan keberkahan. Allahumma barik fi. Ya Allah, beri berkah padanya, supaya ain itu tidak berfungsi. Begitu. Jadi untuk menanggulanginya adalah mendoakan, mengeluarkan kalimat-kalimat doa keberkahan bagi apa yang dilihatnya, entah itu manusia atau benda atau hewan, supaya ain yang kalaupun seandainya dia punya itu tidak berpengaruh. Ya, itu kan pertanyaannya tadi terjawab. Taib. Kalau ingin menghilangkan sama sekali, tidak punya kekuatan itu, dia bisa doa sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari apa yang aku punya, dari kejahatan mata yang aku punya. Dia bisa meminta kepada Allah untuk itu dihilangkan. Dan karena mayoritas pembangkit kekuatan ain itu adalah al-hasad, rasa dengki, ya, rasa iri, hati yang tidak suka, yang membenci kepada orang lain, maka minta dihilangkan oleh Allah dari penyakit hasad. Bersihkan hati dari keinginan-keinginan yang tidak buruk kepada orang lain. Wala taj'al, apa doanya dalam Al-Quran? Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki, rasa tidak suka terhadap saudara-saudara kami sesama kaum mukminin. Nah, ini akan mengatasi apa yang disebut dengan al-ain, karena kekuatan pembangkitnya sering sekali berasal dari al-hasad, jiwa yang buruk. Maka ini yang ditanggulangi. Ya, jadi ada dua hal. Pertama, membersihkan hati dari al-hasad, minta sama Allah agar dihilangkan, ya, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak suka, ya, dan menanamkan jiwa yang tulus, jiwa yang ikhlas kepada sesama kaum mukminin. Yang kedua, kalau melihat sesuatu dengan kagum atau dengan tidak suka, doakan keberkahan kepadanya supaya ain yang dia punya tidak berfungsi. Ya, dengan mengatakan Allahumma barik fihi, ya Allah, beri dia berkah. Begitu. Wallahu a'lam. Kan bisa juga menyakit pada anak-anak juga, ya Pak. Anak-anak juga seperti dikatakan orang banyak itu anak indigo juga. Oh, beda. Kalau bukan, maksud saya anak itu juga bisa membuat air gitu. Bisa pada seorang anak, pada orang dewasa, pada orang tua, itu bisa terjadi pada seseorang.
kekuatan ain yang jahat itu tadi mungkin ada pada seseorang, nggak melihat besar kecilnya, tua mudanya atau laki perempuannya. Maka kita ajarkan kepadanya tuntunan ini tadi. Dua hal. Pertama, kalau dia melihat sesuatu yang dia benci atau yang dia suka, yang dia kagum, maka baca Allahumma barik fih. Yang kedua, mintalah kepada Allah untuk dihilangkan dari penyakit hasad, dengki, iri, ketidaksukaan kepada orang lain. Dan belajarlah untuk mempunyai hati yang lebih bersih kepada orang. Gitu. Jangan suka menanam dendam, rasa tidak suka di dalam hati. Gitu. Barakallahu fiik. Karena jiwa yang busuk ini dia bisa mempengaruhi mata yang melihat kepada sesuatu, sehingga busuknya itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim tembus melalui mata. Jiwanya yang busuk itu tembus melalui mata, maka bisa menghancurkan apa yang dilihatnya. Begitu. Barakallahu fiik. Nah, ya Pak, silakan Pak. Saya ini sering dengar galilah Islam secara kapal, tapi jelas Qurannya, hadisnya, kadang-kadang orang itu mundur. Kenapa? Kadang-kadang orang itu ya jelas Qurannya, hadisnya, gitu. Tapi kadang-kadang orang itu nggak, ada yang nggak terima itu bagaimana? Pertanyaannya apa Pak? Ada orang kayak gitu ya? Ya itulah hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menguji kita dengan orang-orang yang berjiwa jahat dan buruk seperti itu. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau sya'allahu lahadainakum ajma'in." Kalau Allah berkehendak, Allah mampu memberi semua manusia hidayah. Mampu enggak Allah membuat kita semua menjadi orang-orang yang beriman, bahkan imannya semua seperti Abu Bakar? Bisa enggak Allah? Sangat-sangat bisa. Dengan sangat mudah. Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi Allah enggak menginginkan itu. Allah ingin menguji manusia dengan hikmahnya, sehingga kita ini dibuat oleh Allah beraneka ragam. Ada yang imannya Masya Allah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti sahabat-sahabat yang mulia. Ada yang pertengahan keimanannya, ada yang rendah keimanannya, ada yang bahkan keimanannya hampir habis, bahkan ada yang gak punya keimanan sama sekali. Itulah hikmahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalau kita tahu akan hikmahnya Allah, kita ya nggak perlu juga mengatakan kok ada ya orang seperti kamu gitu. Ya memang Allah menginginkan dia seperti itu. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah ciptakan manusia-manusia buruk, bahkan ada yang kafir luar biasa seperti Abu Lahab, Abu Jahal? Ya, kenapa Allah nggak beri saja mereka hidayah? Jawabannya apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai hikmah yang luas, yang bahkan kita tidak bisa menangkap dengan akal pikiran kita yang pendek ini apa hikmah Allah di baliknya. Kalaupun ada yang bisa kita tangkap dari hikmahnya, itu hanya sebagian kecil. Masih banyak hikmah yang lain yang kita tidak bisa memahami apa yang Allah inginkan dari semua itu. Yang jelas, perbuatan Allah pasti baik dan tidak mungkin buruk. Walaupun dampaknya pada manusia adalah buruk, tapi ada hikmah yang kita nggak tahu. Makanya perbuatan Allah itu pasti baik. Coba kita perhatikan bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir kan meminta Nabi Musa tidak bertanya tentang 3 hal, ya kan? Kan kelihatan perbuatannya itu jelek semua, ya enggak? Apa coba 3 hal itu? Kapal ditenggelamin, anak dibunuh, masuk ke negeri orang, ada dinding yang mau roboh, nggak mau dibantu untuk ditegakkan kembali, ya kan? Ternyata semua itu setelah kan Nabi Musa dilarang untuk bertanya, jangan kau tanya. Ternyata setelah Nabi Musa tetap bertanya dan menjadi perpisahan mereka, di baliknya ada rahasia-rahasia.
Iya. Kenapa kapalnya ditenggelamkan? Karena kapal ini sudah dinanti oleh orang yang zalim. Iya kan? Kemudian anak yang dibunuh. Semuanya ada rahasia seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ini baru Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Apalagi tentang Allah yang ilmunya luas, ya, tanpa batas, yang kita pasti tidak akan bisa mencapai hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga contohnya saja, kenapa Allah ciptakan orang-orang kafir itu? Supaya pertama, ada syariat jihad. Kalau nggak ada orang kafir, gimana kita jihad? Iya kan? Dengan adanya orang-orang kafir itu, ada syariat taubat, ada syariat istighfar, ada syariat dakwah, macam-macam. Lah kalau semuanya beriman kan hilang semua. Itu baru segelintir dari hikmah yang bisa kita pahami, dan masih banyak hikmah-hikmah lain. Jadi kalau kita bertanya kok ada orang yang seperti itu, ya memang Allah menginginkan itu dengan keluasan ilmunya dan hikmahnya. Begitu. Barakallahu fiik. Nah, ya silakan. Contohnya benar. Kayak kemarin mungkin misalnya kita tanya, kenapa ya kok ada kajian dibubarkan? Kan enggak, mestinya kajian jangan dibubarkan, kan gitu. Kajian kan mestinya jangan dibubarkan. Kok ada kajian yang isinya Al-Quran dan Sunnah dibubarkan? Kok bisa? Ya udah, itu hikmahnya Allah. Di antara hikmahnya sebagian kecil kita pahami. Oh, ternyata Allah ingin memperluas dakwah ini. Mereka membuat iklan gratis, ya kan? Itu segelintir dari hikmahnya. Jadi nggak ada yang perlu kita sesalkan. Ya, kalau itu buruk untuk kita, kita sabar. Kalau itu baik untuk kita, maka kita apa? Syukur. Karena semua pasti ada rahasia Allah di dalamnya. Begitu. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Kalau hipnotis itu lebih kepada sihir ya. Dia dipelajari. Dia bisa, kemampuannya bisa diupayakan. Syai'un muktasab. Kalau al-ain ini enggak. Ini memang ujian Allah kepada orang-orang tertentu. Dia enggak bisa dipelajari. Karena lahir dari kebusukan jiwa yang luar biasa. Ya kalau mau seperti itu ya harus jadi orang yang punya jiwa busuk luar biasa. Ya, suka pendengki, pendendam, nggak ingin kebaikan sedikit pun pada orang lain. Pokoknya, wah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim tadi, ini jenis manusia yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling buruk. Ya kalau mau jadi kayak gitu ya kayak gitu dulu. Gitu. Jadi orang yang seperti itu. Gitu. Karena dia nggak dipelajari, nggak ada teorinya, nggak ada disiplin ilmunya. Kalau hipnotis kan bisa dipelajari, dia lebih masuknya kepada sihir kalau hipnotis. Ya, kalau ini enggak. Ini memang ujian Allah kepada orang-orang tertentu yang memang jiwanya sangat busuk. Sehingga kebusukan jiwa itu tembus melalui pandangan matanya yang jahat. Begitu. Barakallahu fiik. Nah. Oh enggak. Kalau genetik kan artinya bahwa keturunan-keturunannya juga punya gitu. Enggak. Nah. Ya, random. Nah, barakallahu fiik. Nah. Biasanya secara langsung. Ya. Jadi kontak langsung, kontak mata langsung. Taib. Karena itu kan pengaruh pandangan mata, menembus jiwa yang busuk, menembus pandangan mata yang jahat kepada orang yang langsung kontak dengan pandangan tersebut. Nah, adapun lewat media, wallahu a'lam, mungkin bisa jadi. Tapi yang ada selama ini adalah lewat kontak mata. Barakallahu fiik. Seperti peristiwa yang tadi kita sebutkan.
Nah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Oh iya, ini yang ummahat punya ya. Adakah doa untuk melindungi diri dari ain? Ada di kitab apa? Karena ana sepertinya belum lihat di kitab kumpulan doa-doa karya ustadz-ustadz. Ya, ini ada di dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Dan hadis yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, doanya Nabi kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi kalau kita ingin membentengi diri dari al-ain, ya bacakan seperti yang dibacakan Nabi kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Misalnya kepada anak, kepada cucu, kepada pasangan, ya tinggal diganti aja kata gantinya. Kalau tadi kan untuk 2 orang, kalau kepada 1 orang ya u'idzuka kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tammah, aku minta perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari setiap gangguan syaitan dan hewan-hewan yang jahat atau serangga-serangga yang jahat, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata-mata yang jahat yang bisa membinasakan. Itu yang dibacakan oleh Nabi SAW. Atau dengan membaca apa yang dibacakan oleh Jibril dalam ruqyahnya, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik, ya, wa min kulli nafsin wa ainin Allahu yashfik, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu, ya, wa min kulli syai'in yu'dzik, min kulli syai'in yu'dzik, aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu dari setiap segala sesuatu yang bisa menyakitimu, wa min kulli nafsin wa ainin Allahu yashfik, dan semoga Allah melindungimu dari setiap jiwa yang buruk, mata yang jahat, semoga Allah menyembuhkanmu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya, itu datang di dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Biasanya dalam bacaan kitab-kitab zikir itu ada kok. Ya. Nah, ya kalau mau kitab zikir yang lebih lengkap adalah tulisan Al-Imam An-Nawawi Al-Adhkar. Itu sangat lengkap. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, saya sudah sampai di sini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.